Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir, kita bersyukur kepada Allah SWT kembali diperjumpakan di sebuah titik lini masa secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan virtual kita ini menjadi sebab pertemuan rahmat Allah dan kelak kita betul-betul dipertemukan di hadapan Allah SWT di surga. Insya Allah kali ini kita akan sedikit melanjutkan dari kajian yang lalu, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim dalam berpikir kontributif. Sekarang kita akan meneladani putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita belajar apa? Masih di surat yang sama, yaitu As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi beliau pada saat usianya as-sa'ya. Al-Quran menggambarkan balamma balagha ma'ahu as-sa'ya, sudah bisa diajak kerjasama. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah seharusnya bisa, nah sini kamu. Kemudian dia tidak perlu mengajak dialog kepada anaknya, tetapi luar biasa, Nabi Ibrahim ini justru ingin mengkonfirmasi nilai-nilai kebaikan yang sudah tertanam pada anaknya. Maka Nabi Ibrahim mengajak dialog dengan mengatakan fanzur madza tara. Padahal dia bisa langsung membunuhnya, menyembelihnya, tapi itu tidak dilakukan. Bukan karena ragu, tapi ingin mengkonfirmasi itu. Lalu mari kita dengar jawaban sang anak, luar biasa dahsyatnya. Ada 3 potongan jawaban yang bisa kita teladani pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah ketika beliau memanggil ya abadi. Ini adalah panggilan yang sangat dahsyat sekali. Padahal secara fisik Nabi Ismail itu tidak berdekatan dengan ayahnya. Ayah bunda yang memiliki buah hati, coba rasakan ketika anak itu jauh, sedang sekolah atau sedang pesantren atau sedang bekerja di luar kota atau luar negeri, atau karena satu hal ada pembatas antara kita. Tetapi ini tidak menghalangi kedekatan spiritual, karena Nabi Ibrahim mendekat dengan anaknya melalui sang pemberi cinta. Dia meminta asupan cinta kepada Zat sang maha cinta, sehingga anaknya sangat apresiatif dan sangat mencintainya. Ya abadi, panggilannya luar biasa. Ayah bunda, kalau kita dipanggil anak kita dengan panggilan yang sangat-sangat kita sukai, tentu hati kita merasa tentram sekali. Ya, sekalipun nanti tentu namanya anak-anak ya, pasti panggilannya mungkin ada maunya dan sebagainya. Tapi yang pertama, kita itu adalah diapresiasi. Yang kedua, ketika Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih kecil mengatakan if'al ma tu'mar, luar biasa. Beliau tidak mengatakan if'al ma tara, kerjakan apa yang kau lihat dalam mimpi. Tidak. If'al ma tu'mar ini adalah kedewasaan yang sangat dahsyat. Karena Nabi Ismail faham, ini yang memerintahkan menyembelih sama dengan yang dulu memerintahkan untuk meninggalkan dia dan ibunya. Ya, artinya kalau yang nyuruh dia bereslah pokoknya. Ini adalah pemahaman sangat-sangat luar biasa. Doktrin yang dia dapatkan dari ibunya, doktrin dan nilai spirit yang dia dapatkan dari ayahnya. If'al ma tu'mar adalah itu seolah nyetrum dari doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim 37 tadi itu. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi kalau doa ini dibaca oleh siapa saja tenang. Rabbana liyuqimus shalah, anak sekolah di luar negeri tenang, dia pasti sholat. Anak sekolah di mana aja dia pasti sholat. Anak bekerja di mana aja dia pasti sholat. Seorang istri yang melepas suaminya keluar kota dinas, dia baca Rabbana liyuqimus shalah, tenang. Ibu-ibu tidak perlu khawatir suaminya menyeleweng atau berselingkuh karena dia melakukan salat. Demikian juga seorang ayah yang berdoa Rabbana liyuqimus shalah, dia titipkan istrinya, dia titipkan anaknya di rumah, dan itu adalah spirit yang luar biasa. Dan yang terakhir yang menjadi tema utama kita sesungguhnya adalah ketika beliau mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anda akan mendapatkan saya insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Ini luar biasa.
Nabi Ismail alaihissalam tidak dengan percaya diri langsung mengatakan, oh saya sabar. Tidak. Tapi ini bentuk dari etika berkomunikasi dengan Allah, etika dalam memohon kekuatan kepada Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan ini harusnya diucapkan oleh kepada setiap kita. Hari-hari ini adalah hari sulit. Hari-hari ketika semua orang mendapatkan kendala bertemu fisik, yang biasanya kita melakukan kajian ya di Ahad pagi, bertemu secara offline. Kali ini kita secara virtual dan itu perlu luar biasa. Tetapi kalau kita kemudian menjalaninya dengan prinsip Nabi Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka bentuk kepasrahan ini, apresiatif ini kepada orang tua, kita melakukan apa saja akan didukung oleh Allah. Dan luar biasanya hari ini para dai kemudian dimudahkan Allah berinteraksi dengan berbagai teknologi virtual. Dakwah virtual ini semakin menjangkau sampai ke lorong-lorong, ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau selama ini. Ini juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesabaran kita ini bisa kita teladani dari Nabi Ismail, akan menjadikan kita semakin kukuh, akan menjadikan dakwah ini semakin mudah dilakukan oleh siapa saja. Itu saja, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan tidak lupa Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa kajian Ahad pagi, kita ucapkan terima kasih kepada Lazismu yang bekerja sama menyukseskan kegiatan tabligh Ahad pagi ini. Aku qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.